saya Amala Dinia dari semester 3 kelas 3C Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan praktik manajemen risiko di bank syariah. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut disebabkan karena tidak tersedianya kecukupan informasi tentang apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibatkan menguntungkan bahkan merugikan. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Hal ini mempunyai dampak negatif terhadap pendapatan maupun pemodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini mengharuskan manajemen untuk dapat meminimalisir potensi terjadinya. Setiap perbankan, bukan hanya konvensional, tapi juga di perbankan syariah, akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko, baik yang datang dari eksternal maupun internal. Itu tuh udah melekat pada perusahaan. Sebagai contoh, perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Dan ini disebut juga sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko dan proses manajemen risiko itu merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen risiko yang kondusif, memelihara pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai seiring dengan pesatnya pertumbuhan perbankan, termasuk di perbankan syariah. Manajemen risiko menjadi salah satu hal yang penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Satu sama lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko, maka tidak akan pernah ada bank. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa munculnya bank adalah suatu keberanian untuk berisiko. Di samping itu, bank yang mampu bertahan karena kan sudah berani dalam pengambilan risiko. Tetapi jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan. Bahkan pada bagaimana sih proses manajemen risiko dalam bank syariah? Baik, saya akan menjelaskannya lagi ini ya. Jadi, proses manajemen risiko itu untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal, bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dan proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah yang namanya life cycle. Dalam pelaksanaannya, proses ini melalui langkah-langkah, yaitu langkah-langkah tersebut identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha, dan yang kedua, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko itu dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Yang ketiga, itu ada pemantau risiko. Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko, penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa nyambung kepada kalian-kalian semua yang mendengarkan.